belajar baik ilmu agama atau ilmu umum, tapi yang dia kejar dari belajarnya itu supaya dia disebut orang berilmu, supaya dipuji oleh orang. Maka dia dengan belajarnya ini tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang belajar menuntut ilmu, baik ilmu agama atau ilmu umum, ilmunya ini untuk mengeruk kekayaan duniawi, bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ketika belajar itu karena tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi dia. Padahal orang yang belajar menuntut ilmu, termasuk perjalanan ibu-ibu ini dari rumah menuju ke tempat ini tentunya dengan niat mau menghadiri majelis zikir, dengan niat mau mengkaji ilmu. Setiap perjalanan menuju ke rumah ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam banyak riwayat. Orang yang berjalan dari rumahnya menuju ke tempat talibul ilm atau ke majelis zikir, maka ikan yang ada di lautan seluruhnya akan beristighfar untuk Allah. Bayangkan, ini keutamaan yang besar. Tapi kalau niatnya pergi menuju ke tempat ini salah, niatnya bukan untuk menuntut ilmu, niatnya untuk yang lain, untuk kepentingan dunia, maka pahala itu lenyap, nggak ada, rugi. Sama-sama duduk, sama-sama jalan, sama-sama menahan rasa ngantuk supaya tetap bisa berzikir, menghadiri majelis ilmu, susah payah. Yang ini dapat keutamaan di sisi Allah, yang ini nggak dapat apa-apa. Yang ini tidak dapat apa-apa karena niat yang salah ini. Pentingnya kita Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, niat yang salah ini bisa mempengaruhi keberkahan ilmu tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man izdada lahu ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang tambah ilmunya dia belajar, tambah ilmunya, tapi tidak tambah petunjuknya. Tahu cara sholat yang benar, tapi dia tidak mengamalkan sholat. Ada orang seperti itu. Tahu ilmu akidah yang benar, tapi dia menyimpang. Hidupnya ini berbeda dengan ilmu yang dia pelajari. Dia belajar orang yang menggunjing orang itu dosanya besar, dapat ilmunya dia, tapi dia setiap hari menggunjing. Kehidupannya bertentangan dengan ilmu yang dia pelajari. Dia belajar orang yang sombong itu tidak akan mencium bau surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia setiap hari menyombongkan dirinya. Ini berarti tingkah lakunya berbeda dengan ilmu yang dia pelajari. Kata Rasulullah, ini orang yang tambah ilmu tapi tidak tambah petunjuknya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini boleh jadi niat menuntut ilmunya dari awal sudah salah. Karena kalau orang niat menuntut ilmu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ilmu tadi akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Karena niatnya salah, kata Rasulullah SAW, "Lam yazdad minallahi illa bu'da." Dengan ilmunya tadi, dia tidak tambah dekat, justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu kenikmatan, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dibuat jalan yang salah sehingga nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang baca Al-Quran. Kita setiap hari membaca Al-Quran. Di Al-Quran itu ada ilmu pengetahuan. Sumbernya ilmu pengetahuan adalah Al-Quran itu. Tapi berapa banyak orang yang baca Al-Quran, diperintah oleh Allah melalui bacaan Al-Quran, dia setelah baca Al-Quran, ditutup Al-Qurannya, dia tinggalkan perintah itu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, dia membaca larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran itu, dia tutup Al-Qurannya, selesai baca Al-Quran, dia terjang larangan itu. Padahal dia baru membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala.
nanti Al-Quran ini bisa jadi bukti baik atau bukti jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW, rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang dia baca melaknati dia.